Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang babul libas atau bab pakaian. Jadi pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang pakaian ya, atau babul libas, fikih pakaian, dan telah kita jelaskan tentang definisi dari al-libas. Kemudian kita juga telah menyebutkan bahwasanya pakaian itu ada dua berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-A'raf, yaitu ada yang pakaian zahir dan ada pakaian batin, yaitu berupa ketakwaan. Kemudian juga kita sudah sebutkan tentang hukum pakaian, dan hukum asal pakaian adalah mubah ya. Cuman terkadang hukumnya bisa jadi wajib, mustahab, makruh, dan haram ya, dan ini sesuai dengan keadaan yang ada. Kemudian juga kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang batasan aurat, baik itu aurat laki-laki dewasa. Kemudian juga kita bahas tentang aurat wanita dewasa, aurat seseorang ketika sendirian, aurat suami di hadapan istrinya atau sebaliknya, dan aurat anak-anak. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita juga sudah membahas tentang syarat pakaian yang bisa menutup aurat. Dan kita sebutkan bahwasanya syarat pakaian menutup aurat itu ada dua, yaitu tidak transparan dan juga longgar ya, tidak ketat. Adapun untuk transparan ya, maka kita katakan yang dimaksud tidak transparan itu adalah yang tidak menampakkan warna kulit. Artinya dari jauh orang tidak bisa melihat warna kulit kita karena kita memakai pakaian tersebut. Adapun kalau menampakkan warna kulit, maka itulah yang disebut dengan transparan, maka itu tidak menutup aurat. Baik, cuman kita katakan ada pakaian yang kalau kita arahkan ke cahaya, itu kan akan tembus. Cuman ketika dipakai
ya warna kulit kita tidak akan kelihatan, maka ini tetap menutup aurat. Adapun tentang tidak ketat di sini adalah ketika kita berdiri itu tidak membentuk aurat. Ya, walaupun misalnya ketika kita ruku mungkin terbentuk ya aurat kita. Ketika kita sujud pakai celana kan membentuk. Maka itu tidak masalah. Yang penting ketika berdiri normal itu tidak ngepres ke aurat kita atau bentuk badan kita. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah yang tidak ngepres sampai betul-betul pas dengan tubuh kita. Itu yang disebut dengan ketat. Adapun karena perkara tertentu seperti ketika kita duduk atau ketika kita sujud kemudian membentuk aurat, maka tidak masalah. Karena tidak ada pakaian kecuali seperti itu. Coba kita pakai gamis, sujud ya tetap aja akan ngepres ke tubuh kita. Maka itu tidak masalah. Baik. Kemudian kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang batasan-batasan pakaian mubah. Batasan-batasan pakaian mubah. Batasan yang pertama, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Baik, yang pertama, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Maksudnya adalah laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dalam hal pakaian sebagaimana perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki dalam hal pakaian. Itu maksudnya tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Misal di antara menyerupai lawan jenis yaitu laki-laki memakai pakaian yang itu khusus pakaian wanita. Contohnya? Pakai rok, ya, pakai kerudung, pakai cadar, laki-laki. Atau misalnya wanita memakai pakaian yang khusus bagi laki-laki. Contohnya apa? Lepis, jeans. Baik. Baju koko. Baik, kemudian peci misalnya dan seterusnya. Yang jelas itu adalah pakaian khusus laki-laki. Maka masuk dalam larangan hal ini. Adapun pakaian yang bisa dipakai laki-laki dan perempuan, ya, jadi laki-laki biasa memakainya, perempuan juga biasa memakainya, maka ini tidak mengapa. Contohnya apa? Baik, tentunya sarung, ada sarung laki-laki ya, ada sarung perempuan. Ya, jangan sampai laki-laki itu memakai sarung perempuan. Cuman yang lebih umum biasanya. Topi. Baik. Topi yang gimana nih? Topi purun. Perempuan pakai topi purun gitu. Baik. Contohnya misalnya sandal ya, sandal nipon. Itu kan sandal jepit itu bisa dipakai laki-laki ataupun perempuan. Baik. Atau masker ya. Kaos kaki hitam. Nah, itu kan bisa dipakai oleh laki-laki maupun perempuan. Intinya kalau itu bisa dipakai laki-laki atau perempuan, maka tidak masalah. Mana dalil batasan yang pertama ini? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana ar-rajula yalbasa aw yalbasu lubsatal mar'ah. Nabi SAW melaknat laki-laki memakai pakaian wanita. Wal mar'ah talbas lubsatar rajul, dan juga melaknat perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Maka ini jelas ya. Jadi
Laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang khusus bagi perempuan, dan perempuan tidak boleh memakai pakaian yang itu khusus bagi laki-laki. Maka adanya ancaman laknat di sini menunjukkan bahwasanya perbuatan ini termasuk dosa besar. Ya. Kemudian begitu juga hadis yang lain, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihatu minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ya laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, kalau ini lebih umum dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tadi berkaitan khusus dengan pakaian. Kalau yang ini ya itu lebih umum. Baik menyerupai lawan jenis dari segi pakaian ya atau yang lainnya seperti cara jalannya, cara bicaranya, sifatnya, yang itu khususan bagi masing-masing jenis ya, maka ini termasuk dalam laknat ya yang disebutkan dalam hadis ini. Maka ini menunjukkan bahwasanya perbuatan ini adalah dosa besar, dan di zaman sekarang ya itu orang mudah sekali laki-laki berperilaku seperti wanita atau wanita berperilaku seperti laki-laki ya, kemudian di-share di medsos, ingin viral dan seterusnya. Baik, maka jangan ikut-ikutan yang seperti ini. Baik, lantas ada permasalahan, bolehkah seorang perempuan memakai sandal suaminya atau suami memakai sandal istrinya ketika perlu? Misalnya ada jemuran nih di halaman pas hujan ya, kan ini harus cepat nih, kalau tidak basah itu baju ya, sementara sandalnya cuma ada sandal istrinya misalnya, atau istri cuma mendapati sandal suaminya, dan itu khusus ya. Misalnya laki-laki mendapatkan sandal istrinya yang pakai hak tinggi itu misalnya kayak gitu kan, apakah boleh dia pakai? Sementara keadaannya mendesak, karena kalau harus mencari sandal dia mungkin cari-cari lama ya, apalagi jauh misalnya sandalnya. Maka dalam hal ini ya boleh kalau keadaannya perlu seperti ini dan tidak ada yang lainnya, atau ada yang lainnya cuman harus mencari yang jauh, artinya susah untuk mendapatkan yang lainnya, maka dalam hal ini tidak masalah. Baik, misal bolehkah wanita memakai jaket laki-laki untuk menghangatkan tubuh ya? Kalau di Arab sana ada pakaian itu kayak jubah terbuat dari wol kalau tidak salah ya, yang mana itu digunakan di musim dingin untuk menghangatkan badan. Bolehkah wanita memakai kain tersebut atau pakaian tersebut? Ya, kalau di tempat kita mungkin jaket. Yang jaket itu untuk laki-laki. Maka kalau tujuannya memang untuk menghangatkan diri, sebatas menghangatkan diri, ya, bukan bermaksud untuk menghias diri dengan pakaian tersebut, maka hukumnya boleh. Dan para ulama menyebutkan secara umum, apabila seseorang memakai pakaian lawan jenis karena ada keperluan, ada hajat yang mendesak, ya, apalagi kalau ada darurat misalnya, sementara tidak ada yang lain, atau mencari yang lain sangat memberatkan bagi dia, maka tidak mengapa insya Allah. Dan ini tidak termasuk bertasyabuh yang dilarang ya, tapi kalau bisa dihindari maka itu lebih utama. Baik, maka ini batasan yang pertama di antara batasan pakaian mubah, yaitu tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Yang kedua, di antara batasan pakaian mubah, yaitu tidak menyerupai pakaian orang kafir, tidak menyerupai pakaian orang kafir, atau pakaian ahli bid'ah,
atau pakaian orang fasik. Baik, sekali lagi batasan yang kedua adalah tidak menyerupai pakaian orang kafir atau pakaian ahli bid'ah atau pakaian orang fasik. Baik, maksud menyerupai di sini yaitu memakai pakaian khusus mereka. Ya. Artinya apabila kita melihat seseorang memakainya, kita menyangka dia termasuk golongan mereka. Itu maksud dari menyerupai di sini. Baik, misal pakaian khusus orang kafir. Contohnya? Topi Natal, Santa Claus. Nah, ini masuk gitu ya. Atau baju pendeta ya kan. Kan bagus tuh yang hitam, terus putih di sini lah. Ya. Orang kada paham ya, ditukar itu misalnya. Orang melihat, oh, ini orang Kristen nih. Misalnya. Baik, maka ini maksudnya. Atau misalnya wanita memakai pakaian biarawati. Ya kan, pakai kerudung-kerudung mereka juga misalnya. Maka ini tidak boleh. Atau pakaian khusus ahli bid'ah, misalnya memakai sorban dengan model tertentu, yang mana kalau kita melihat, oh dia termasuk golongan itu misalnya. Atau ada lambang-lambang tertentu di pakaiannya yang melambangkan firqah-firqah tertentu. Baik. Kalau pakaian khusus orang fasik misalnya apa? Gambar setan. Jadi baju yang ada gambar tengkorak misalnya lah ya. Ya, pokoknya gambar yang biasa dipakai oleh anak pang itu, kaosnya. Ya, itu kan khusus pakaian mereka. Maka seorang muslim jangan memakai yang seperti itu. Ya, kemudian celananya ya robek-robek di sana sini. Baik, atau memakai kostum maling. Maling ada pakaiannya deh. Baik. Atau misalnya ada seorang wanita yang terkenal fasik memakai busana tertentu. Saking seringnya memakai busana itu sampai-sampai busana itu dinamakan dengan nama dia. Ya. Maka seorang wanita muslimah tidak boleh memakai pakaian tersebut. Intinya tidak boleh menyerupai pakaian orang kafir atau ahli bidah atau pakaian orang fasik. Baik. Mana dalil akan hal ini? Pertama adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat aku memakai dua pakaian yang dicelup di usfur. Ya, nanti pembahasan masalah ini ada. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna hadhihi min siyabil kuffar fala talbasha. Ini merupakan pakaian orang kafir, maka jangan engkau pakai. Maka Nabi SAW melarang sahabat yang mulia ini, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, memakai pakaian jenis seperti ini. Alasannya karena ini adalah pakaian orang kafir. Berarti tidak boleh memakai pakaian khusus orang kafir. Begitu juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Baik, maka hadis ini ya memberikan peringatan kepada kita untuk jangan ikut bertasyabbuh atau menyerupai orang-orang kafir ataupun fasik. Dan dalam kesempatan yang sama, ini merupakan motivasi bagi kita untuk menyerupai siapa? Orang-orang saleh. Ya, karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau bertasyabuhnya dengan orang-orang kafir, maka termasuk golongan mereka. Ya, kalau bertasyabuhnya dengan orang-orang saleh, maka termasuk golongan mereka. Dan juga hadis ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ya, tasyabbuh fi zahir, penyerupaan dalam zahir itu bisa membawa kecintaan di batin, ya. Ya, samanya dalam zahir itu bisa membawa kecintaan di batin. Maka tidak boleh menyerupai orang
kafir, bahkan dalam masalah pakaian. Dan orang akan mendapatkan dosa ya berkaitan tentang bertasyabuh ini sesuai dengan seberapa dekat dia bertasyabuhnya dengan orang-orang kafir. Baik. Nah, adapun apabila pakaian itu tidak khusus mereka, ya, bukan khusus pakaian orang kafir, artinya orang muslim memakai, orang kafir memakai, maka tidak mengapa kita memakainya. Misalnya apa? Ya, kemeja itu biasa dipakai oleh orang muslim atau orang kafir. Atau pakaian apa? Celana jeans. Celana jeans itu bukan khusus orang-orang kafir, ya. Maka boleh dipakai oleh seorang muslim selama syaratnya terpenuhi, yaitu tidak ketat, ya, tidak membentuk aurat. Baik, jadi boleh dipakai kalau itu tidak khusus bagi mereka. Atau pakaian yang asalnya adalah pakaian khusus orang kafir, sebelumnya tidak dikenal di kalangan kaum muslimin, tapi kemudian dikenal di kaum muslimin, ya, sampai akhirnya tersebar di antara kaum muslimin. Maka dalam hal ini ya hilang larangan akan hal tersebut. Ya, di antara yang dimisalkan oleh para ulama adalah memakai dasi. Baik, awalnya dasi ini adalah pakaian orang kafir. Tapi setelah itu menjadi sesuatu yang lumrah dipakai oleh kaum muslimin, maka diperbolehkan untuk memakai dasi. Walaupun kita katakan memang permasalahan memakai dasi terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mereka ada yang membolehkan dan sebagian mereka ada yang mengharamkan. Apa sebab mereka berbeda pendapat tentang hukum dasi? Ya, perbedaan pendapat ini disebabkan karena apakah orang-orang kafir ketika memakai dasi itu ada keyakinan tertentu di situ. Ya, karena ada yang mengatakan dasi itu asalnya adalah salib katanya. Cuman setelah diteliti lagi ternyata dasi ini ya sudah ada sebelum datangnya Kristen, ya, sebelum adanya agama Kristen, dan tujuan mereka memakai dasi ini adalah untuk mengikat pakaian supaya bisa digunakan untuk menghangatkan badan. Intinya ya banyak di kalangan para ulama muasirin yang menyatakan tidak mengapa kalaupun memakai dasi, ya. Tapi kalau pian tidak perlu pakai dasi, yang ngapain pakai dasi gitu kan. Baik. Nah, jadi kalau ada pakaian yang awalnya khusus orang kafir kemudian tersebar di kalangan kaum muslimin, maka tidak mengapa. Baik. Jadi sekali lagi, pakaian yang asalnya tadi khusus orang kafir dan tidak dikenal di kalangan kaum muslimin, lalu kemudian dikenal dan tersebar di kalangan kaum muslimin, maka tidak mengapa untuk dipakai, dikecualikan apabila pakaian tersebut dibangun di atas keyakinan agama mereka. Maka tidak boleh dilakukan walaupun itu tersebar di kalangan kaum muslimin. Contohnya apa? Contohnya adalah tukar cincin ketika pernikahan. Baik, ini kan tersebar di kalangan kaum muslimin nih tentang tukar cincin. Apalagi kalau tukar cincinnya cincin emas dua-duanya, ini tambah parah lagi. Ya, cuman ada yang sekarang kan udah kalau laki-lakinya pakainya perak, kalau yang perempuannya pakai emas. Maka ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena orang-orang kafir ketika melakukan ini dibangun di atas keyakinan yang batil. Apa keyakinan mereka ketika tukar cincin? Yaitu keyakinan tentang pernikahan abadi di kalangan orang-orang Nasrani. Ya, artinya kalau mereka melakukan itu tukar cincin jadi ketika pernikahan harus memakai cincin, maka tidak akan terjadi perceraian katanya. Baik, maka tidak akan terpisah sampai mereka meninggal. Ya, tapi buktinya banyak yang bercerai. Baik. Ada juga yang mengatakan ini keyakinan Yunani yang menyatakan bahwasanya yang namanya urat cinta, ada istilah urat cinta, berada di jari manis tangan kiri katanya. Jadi kalau diletakkan sesuatu di sana,
atau diletakkan cincin di sana, maka keduanya akan saling mencintai dan saling terikat satu sama lain. Jadi ada keyakinan seperti ini ketika mereka tukar cincin tadi. Nah, disebabkan karena ada keyakinan tersebut, maka tidak boleh kaum muslimin untuk ikut. Apalagi orang yang melakukan ini ada keyakinan itu juga. Jadi walaupun kaum muslimin melakukan itu tidak mengikuti keyakinan mereka, tetap tidak boleh. Apalagi kalau ada keyakinan itu. Ya, maka seolah-olah cincin itu seperti jimat, ya, jadinya terjatuh kepada kesyirikan. Maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik. Jadi ini adalah batasan yang kedua. Adapun batasan yang ketiga, yaitu tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Nabi SAW bersabda, "Kulu washrabu walbasu fi ghairi israfin wala makhilah." Rawahul Bukhari. Makanlah dan minumlah dan berpakaianlah tanpa berlebihan dan tanpa disertai kesombongan. Jadi Nabi SAW mengatakan, makanlah, minumlah, berpakaianlah tanpa berlebihan dan juga tanpa kesombongan. Baik, begitu juga dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya, kul ma syi'ta, makanlah apa yang engkau kehendaki. Walbas ma syi'ta, dan berpakaianlah apa yang engkau kehendaki. Ma akhta'atka isnan, selama engkau tidak melanggar dua hal. Sarafun, berlebihan, au makhilah, atau sombong. Ya. Apa yang dimaksud dengan berlebihan? Berlebihan dalam pakaian itu maksudnya apa? Mahal. Baik. Secara umum, di antara bentuk berlebihan itu ada 3. Pertama, melebihi kadar keperluan. Melebihi kadar keperluan. Ya, misalnya seseorang menyimpan pakaian-pakaian yang ia tidak butuh akan pakaian tersebut. Ya. Ada orang ngoleksi pakaian itu banyak. Sampai 200 pasang sandal misalnya. Ya, 200 estil baju misalnya. Ya, buat apa banyak-banyak? Ya, maka ini termasuk berlebihan. Artinya kita memiliki pakaian-pakaian sangat banyak sementara kita tidak membutuhkan pakaian tersebut. Ini jenis yang pertama di antara bentuk berlebihan. Dan bentuk yang kedua yang berlebihan yaitu melebihi batas dalam kemewahan berpakaian. Seperti seseorang memakai pakaian yang sangat mahal di luar kewajaran gitu. Paling mahal baju itu yang normal itu berapa? 400, 500, ya. Kalau 1 juta itu sudah mahal banget ya. Apalagi sampai 5 juta. Apa yang dipakainya itu? Ya. Dan tadi iseng cari-cari ya info tentang baju paling mahal di dunia. Jadi ada yang harganya itu 30 juta dolar. Ya. Bukan 30 juta rupiah, 30 juta dolar. Ya berarti 487 miliar. Ya apa yang dipakai? Ya. Mungkin di situ ada berlian, ada emas dan seterusnya. Ya. Kalau pian tertukar kada itu. Misalnya ada duitnya seitun nah. Ya kenapa? Baik, intinya di antara bentuk berlebihan adalah ya terlalu bermewah-mewah dalam berpakaian, yaitu memakai pakaian yang mahal di luar kewajaran. Ya, 1 juta itu saja sudah mahal ya. Walaupun ada memang baju yang segitu. Ya, kalau memang kita perlu untuk membeli baju yang harganya segitu 1 juta. Misalnya jas, misalnya kan. Misalnya pengulo perlu jas. Ternyata jasnya harganya ya 1 jutaan. Ya, tidak mengapa karena dia perlu. Ya. Kalau kita apakah perlu memakai
yang seperti itu? Ya tidak perlu. Ya, maka ini bentuk yang kedua dalam berlebihan. Adapun yang ketiga di antara bentuk berlebihan adalah seseorang yang memaksakan diri memakai pakaian yang bukan level dia. Ya. Jadi seseorang memaksakan diri untuk memakai pakaian yang bukan level dia. Dia orang kurang mampu atau biasa-biasa saja, cuman karena ingin gaya-gayaan seperti orang kaya, wah akhirnya dia mengusahakan diri untuk membeli pakaian yang agak bagus, yang bermerek dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Berhutang sana sini. Untuk apa? Ya tadi, untuk membeli pakaian-pakaian yang dia sendiri tidak mampu sebenarnya membeli, tapi dipaksakan. Maka ini juga termasuk berlebihan, ya. Maka ini adalah batasan yang ketiga dalam pakaian mubah, yaitu tidak berlebihan. Yang keempat, ya, maka tadi hadis tadi selain dilarang untuk berlebihan, berarti tidak disertai kesombongan. Berarti batasan yang keempat, tidak disertai kesombongan. Jadi makhilah dalam istilah Arabnya, maksud makhilah di sini kesombongan, kebanggaan, bahkan merendahkan orang lain. Maka jika pakaian seseorang itu dimaksudkan untuk menunjukkan kesombongan, kebanggaan, bahkan merendahkan orang lain, merasa bajunya yang paling bagus, ya, maka dia sombong dengan hal itu, maka ini adalah dilarang. Berdasarkan hadis tadi, kulu washrabu walbasu fi ghairi israfin wala makhilah. Makanlah, minumlah, dan berpakaianlah tanpa berlebihan dan juga kesombongan, disertai dengan kesombongan. Baik. Ini adalah batasan yang keempat. Adapun batasan yang kelima, yaitu bukan pakaian syuhrah. Bukan pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu apa? Kada biasa. Berarti yang luar biasa. Baik, pakaian syuhrah itu adalah pakaian ketenaran, ya, ketenaran, atau pakaian yang tujuannya mencari perhatian. Pakaian ketenaran atau mencari perhatian, yaitu pakaian yang membuat seseorang ketika dia memakainya itu lebih menonjol dari orang lain, sehingga pandangan orang itu mengarah kepada dia. Nah, itu maksudnya adalah pakaian syuhrah. Ya, pakaian yang menyebabkan seorang menonjol dari yang lainnya sampai pandangan orang itu tertuju padanya. Baik, di antara bentuk pakaian syuhrah, ya, karena mahalnya, ya, pakaian syuhrah dikarenakan mahalnya atau mewahnya, sehingga tidak biasa di kalangan orang banyak. Jadi setiap dia memakai, ya, contohnya mungkin pakaian yang ada hiasan-hiasan emasnya, hiasan macam-macam lah, yang itu menyebabkan orang memandang ke arah dia dan harganya sangat mahal, maka ini syuhrah. Atau sebaliknya, karena buruknya, ya, buruknya pakaian tersebut, ya, dan ini sudah tidak layak pakai, dan dia sengaja dia memakai pakaian tersebut supaya orang-orang melihatnya. Ini sebaliknya, ya, sampai ketika ada orang melihat pakaian apa ini yang dipakainya, artinya tidak layak dipakai tapi dipakai, dan tujuannya adalah untuk mencari perhatian orang lain. Ini juga syuhrah. Atau yang ketiga, bisa juga karena keanehannya, aneh pakaiannya, bisa bentuknya atau warnanya, sehingga terlihat asing di mata orang. Ya, misalnya ada orang yang memakai baju Afrika, ya, di tengah orang Indonesia, kan? Jadi pakaian orang Afrika itu mereka suka pakai warna-warna yang cerah, ya, yang warna minyak gitu,
warna minyak. Berarti kalau misalnya kuning minyak gitu, tapi cerah. Ya, dan kalau kita melihatnya agak aneh gitu pakaiannya. Baik. Maka ini termasuk pakaian syuhrah. Jadi kalau ada pakaian yang itu tidak lazim dipakai di tempat kita, kemudian kita pakai, maka itu termasuk syuhrah. Dan Nabi SAW mengatakan, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu thawba mazillatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah, ketenaran di dunia, maka Allah akan memakaikannya pakaian kehinaan pada hari kiamat. Summa ulhiba fihi naran. Kemudian dia akan dibakar dengan api neraka. Maka pakaian yang membuat orang-orang mengarah pandangan pada orang yang memakainya itu dilarang. Kecuali, ada yang kecualikan masalah syuhrah ini. Kecuali apabila pakaian tersebut disyariatkan, hanya saja banyak orang yang meninggalkannya. Ya. Jadi dikecualikan apabila pakaian tersebut disyariatkan sebenarnya, hanya saja banyak orang yang meninggalkannya, dan ketika seseorang mengamalkannya, maka akan jadi sumber perhatian. Maka ini bukan syuhrah yang dilarang. Ya. Bahkan ia akan mendapatkan 2 pahala ketika dia menghidupkan ini. Apa pahalanya? Pertama, pahala ia memakai pakaian yang disyariatkan, dan yang kedua adalah pahala menghidupkan sunnah, ya, yang telah ditinggalkan atau yang telah mati. Ya, contohnya laki-laki memakai celana di atas mata kaki, ya, cingkrang misalnya kan jadi sumber perhatian tuh, ya, makan diejek kadang tuh kan, kebanjiran dan gitu dan seterusnya. Oh, berarti ini syuhrah? Enggak, ini tidak dikatakan syuhrah karena ini dari awal sudah disyariatkan. Hanya saja orang-orang aja yang tidak terbiasa dengan pakaian ini. Begitu juga misalnya wanita yang bercadar menutup wajahnya. Di kalangan orang-orang yang kebanyakannya tidak bercadar. Maka dalam hal ini, walaupun mereka jadi pusat perhatian, maka tidak dinamakan pakaian syuhrah. Ya. Bahkan tadi dia mendapatkan 2 pahala. Kemudian berkaitan masalah ini, ya, para ulama memberikan nasihat kepada kita, hendaknya seseorang itu membiasakan diri untuk tidak tenggelam dalam bermewah-mewahan dalam pakaian. Ya. Walaupun dia orang kaya. Tidak mengapa orang kaya itu dia memakai pakaian bagus, terkadang bermerek dan seterusnya. Cuman dianjurkan kadang-kadang bagi dia untuk memakai pakaian sederhana. Ya, sederhana, bukan pakaian yang buruk, yang hina, itu enggak. Ya. Dan ini diantara bentuk kesempurnaan iman seseorang. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani, bahwasanya beliau bersabda, al-badzazatu minal iman. Kesederhanaan itu adalah termasuk dari iman. Jadi boleh, tidak mengapa memakai pakaian bagus, cuman terkadang harus diselangi dengan pakaian yang sederhana. Baik. Dan yang terakhir di antara batasan pakaian yang mubah adalah bukan pakaian yang diharamkan. Bukan pakaian yang diharamkan. Contoh pakaian diharamkan, misalnya laki-laki memakai sutra, itu diharamkan. Nah, pembahasan ini akan kita bahas secara panjang lebar setelah sholat insyaallah. Baik, maka inilah 6 batasan, ya, pakaian mubah. Yuk kita ulangi. Yang pertama tadi, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Kemudian yang kedua, tidak menyerupai pakaian orang kafir atau pakaian ahli bid'ah atau pakaian orang fasik. Dan yang ketiga, tidak berlebihan. Yang keempat,
tidak disertai kesombongan. Yang kelima, bukan pakaian syuhrah. Dan yang terakhir adalah bukan pakaian yang diharamkan. Baik, maka setelah salat insyaallah kita akan bahas tentang pakaian-pakaian yang diharamkan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka setelah kita menyebutkan tentang batasan-batasan pakaian yang mubah, dan di antara batasan tersebut adalah bukan pakaian yang diharamkan, maka kita perlu mengetahui apa saja pakaian-pakaian yang diharamkan. Tentunya ya, sebagian pakaian-pakaian yang diharamkan sebenarnya kita sudah sebutkan pada pembahasan tadi tentang batasan-batasan pakaian yang mubah. Artinya tadi kan di antara batasan misalnya tidak menyerupai lawan jenis. Berarti termasuk pakaian diharamkan kalau pakaian itu adalah pakaian yang menyerupai lawan jenis. Begitu juga tadi pakaian yang menyerupai pakaian orang kafir, maka itu haram untuk dipakai. Baik, begitu juga tentang masalah yang ketiga tadi adalah yang berlebihan. Berarti pakaian berlebihan itu haram dipakai, atau yang disertai dengan kesombongan, atau pakaian syuhrah, maka itu semuanya termasuk pakaian yang diharamkan. Begitu juga pakaian yang terbuka aurat. Baik, hanya saja yang ingin kita sebutkan di sini adalah yang belum disebutkan sebelumnya, ya, atau pembahasan khusus yang ini disebutkan oleh para ulama sebagai pakaian-pakaian yang diharamkan. Yang pertama adalah pakaian yang ada gambar makhluk bernyawa. Baik, yang pertama di antara pakaian yang diharamkan adalah pakaian yang ada gambar makhluk bernyawa. Ya, seperti binatang atau gambar manusia. Maka itu diharamkan untuk kita pakai. Baik, dan hadis atau dalil-dalil berkaitan tentang hal ini, maka dalil keumuman tentang haramnya gambar, ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikah baitan fihi surah. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di situ terdapat gambar. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan bahwasanya beliau membeli semacam bantal, ya, yang di situ ada gambar-gambar. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bantal tersebut yang ada gambar-gambarnya, maka beliau berdiri di depan pintu dan tidak mau masuk. Dan nampak di wajah beliau itu kebencian atau kemarahan. Maka Aisyah pun ketika melihat kondisi Nabi SAW demikian, maka dia berkata, ya Rasulullah, atubu ilallah. Ya Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah. Madza aznabtu? Apa kesalahanku? Apa dosaku nih? Kenapa engkau seperti itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun bersabda, ma balu hadhihi numruqah. Ya, ada apa ini bantal ini, kenapa? Ya. Artinya kenapa di sini ada bantal yang gambar yang dipenuhi dengan gambar-gambar. Maka Aisyah mengatakan, ishtaraitu halaka litaq'uda 'alaiha wa tatasawwaduha. Aku membelinya untukmu wahai Rasulullah agar engkau bisa duduk di atasnya atau bisa engkau jadikan bantal.
Maka Nabi SAW mengatakan, inna ashab hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah. Orang yang membuat gambar ini nanti akan diazab pada hari kiamat. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kalian ciptakan. Baik, maka ini menunjukkan akan keharaman gambar. Begitu juga Nabi SAW, ya, atau riwayat dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, istadzana Jibrilu alaihi salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, udkhul, masuklah. Faqala Jibril, maka Jibril berkata, kaifa adkhul wa baituka satrun fihi tasawir. Bagaimana aku bisa masuk sementara di rumahmu ada hijab satr, ya, yang di situ ada gambar-gambar. Fa imma an taqtara usaha, ya, maka bisa engkau hilangkan kepalanya, karena kalau sudah kepalanya dihilangkan maka sudah bukan makhluk bernyawa lagi. Au taj'al bisatan yuta, atau engkau jadikan karpet biar bisa diinjak saja, dihinakan. Ya. Fa inna ma'syarul malaikah la nadkhul baitan fihi tasawir. Karena sesungguhnya kami para malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di situ ada gambar. Jadi ada dua pilihan yang diberikan oleh Jibril, bisa engkau turunkan itu gambar-gambar dan dijadikan karpet supaya dihinakan, ya, atau dipotong kepalanya tadi supaya tidak seperti makhluk bernyawa. Maka dalil-dalil umum seperti ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh, ya, kita memakai pakaian yang di situ juga ada gambarnya. Ya. Adapun kalau gambar yang makhluk bernyawa cuman dipotong kepalanya atau mungkin tidak ada matanya, maka tidak dikatakan makhluk bernyawa. Baik. Lantas muncul pertanyaan, bagaimana dengan baju anak-anak? Kan banyak tuh gambar-gambar macam-macam. Maka lebih utama untuk dihindari, untuk keluar dari khilaf di kalangan para ulama. Ya, walaupun banyak para ulama menyatakan hal ini itu diberikan keringanan bagi anak-anak. Ya, walaupun kalau bisa dijauhkan anak-anak dari gambar-gambar tersebut maka lebih utama. Wallahu a'lam. Yang kedua, di antara pakaian yang diharamkan adalah pakaian yang di situ ditulisin nama Allah. Ditulisin nama Allah atau ditulisi ayat Al-Qur'an. Jadi sengaja disablon baju kaos misalnya, di situ nama Allah. Asmaul Husna full misalnya. Ya, atau di situ ada ayat Al-Qur'an dicetak di situ. Maka itu diharamkan untuk dipakai. Kenapa diharamkan? Kira-kira apa? Karena bisa jadi terhinakan. Ya, yang namanya pakaian itu kan ketika kita pakai, bisa kita masuk ke WC kan misalnya. Atau ketika kotor misalnya diletakkan di lantai, dicampur dengan baju-baju kotor dan seterusnya. Maka ini bentuk penghinaan terhadap nama Allah dan juga ayat-ayat Allah. Ya. Atau justru dijadikan jimat, ada keyakinan tertentu. Ya, ketika pakaian ini ada nama Allahnya, menyelamatkan dia dari mara bahaya dan seterusnya, maka ini juga tidak diperbolehkan. Maka di antara pakaian yang diharamkan adalah yang di situ ada nama Allah atau ayat Al-Qur'an. Yang ketiga, di antara pakaian yang diharamkan adalah pakaian isbal. Apa itu isbal? Menjulurkan pakaian melebihi mata kaki atau di bawah mata kaki. Baik, pakaian laki-laki itu ada beberapa tingkatan ya, khususnya pakaian bawahnya. Yaitu menjulurkan pakaian di bawah mata kaki dengan sengaja. Menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan sengaja.
inilah yang disebut dengan isbal, dan ini hukumnya haram. Jadi di bawah mata kaki. Bagaimana kalau cuma sampai mata kaki? Artinya mata kakinya tertutup, tapi tidak di bawah mata kaki. Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Ada yang mengatakan ini tidak layak. Walaupun kita tidak katakan sampai haram. Ya, cuman kalau dihindari itu lebih utama, ya. Ya, walaupun ada yang mengatakan tidak mengapa selama itu masih di mata kakinya, bukan di bawah mata kaki. Ya, cuman dihindari itu lebih utama. Yang ketiga, di atas mata kaki. Jadi di bawah mata kaki, di mata kaki, di atas mata kaki. Kalau di atas mata kaki, maka itu boleh. Ya, maka itu diperbolehkan. Yang keempat, sampai pertengahan betis. Ya, pertengahan betis, maka inilah yang sunnah. Jadi yang sunnah itu pertengahan betis. Adapun antara pertengahan betis sampai di atas mata kaki itu masih ranah boleh. Baik. Kemudian bagaimana kalau di atas tengah betis? Ya, sampai lutut misalnya. Baik. Jadi kalau pertengahan betis kan sunnah. Kalau di atasnya lagi gimana? Ya, maka ini termasuk kurang adab dalam berpakaian. Ya, nggak enak dilihatnya kalau sudah sampai di atas di atas pertengahan betis. Walaupun tidak kita katakan haram karena auratnya masih belum kelihatan. Baik. Dan yang keenam kira-kira apa? Di atas lutut. Ya, pertengahan paha misalnya. Nah, ini diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena menampakkan aurat. Jadi tahu urutannya tadi, kalau di bawah mata kaki haram, karena inilah yang disebut dengan isbal. Kalau pas di mata kakinya, maka ini lebih baik dihindari, karena ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ya. Kemudian kalau di atas mata kaki, maka itu boleh. Ke atas lagi yaitu pertengahan betis, dan inilah yang sunnah. Adapun di atas pertengahan betis, ya sampai lutut, maka itu boleh atau masih ranah tidak diharamkan, walaupun ini kurang adab dalam berpakaian. Adapun kalau sudah di atas lutut, maka hukumnya haram karena akan terbuka auratnya. Baik, maka kita membahas tentang isbal, yaitu menjulurkan pakaian di bawah mata kaki dengan sengaja. Kenapa kita katakan dengan sengaja? Karena apabila tidak sengaja, seperti terjulur sendiri karena nggak kuat ya, dan dia sudah berusaha untuk menjaga supaya tidak terturun, maka ini dimaafkan ya, tapi bukan sengaja. Dan ini tidak masuk isbal yang dilarang ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang mana ketika beliau mendengar Nabi SAW bersabda, man jarra saubahu minal khuyala, barang siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Maka Abu Bakar pun bertanya, innahu yastarqi ahadu syiqqai izari ahyanan, wahai Rasulullah, terkadang sarungku itu turun ke bawah dengan sendirinya. Ya. Illa an ata'ahad dzalika minhu, kecuali aku berusaha untuk mengangkatnya terus-menerus. Maka Nabi SAW mengatakan, lasta minhum, engkau bukan termasuk mereka, yaitu yang sengaja menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki. Baik, kemudian isbal itu ada dua keadaan. Isbal ada dua keadaan. Yang pertama adalah isbal dengan kesombongan. Ya, jadi isbal, dia sengaja isbal karena sombong, congkak, ya, dan meninggikan dirinya. Ya, jadi isbalnya disebabkan dia sombong. Maka ini adalah haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Kalau isbalnya karena sombong, ya, maka ini haram berdasarkan kesepakatan para ulama.
Dan ini berdasarkan hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim." Ada 3 golongan yang mana Allah tidak akan berbicara dengannya pada hari kiamat. Ini yang pertama, tidak Allah ajak bicara. Yang kedua, wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan dilihat oleh Allah. Maksud dilihat di sini dilihat dengan rahmat, penglihatan rahmah. Yang ketiga, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan menyucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. 4 ini. Tidak diajak bicara, tidak akan dilihat, tidak akan disucikan, dan baginya azab yang pedih. Siapakah mereka? Maka kata Nabi SAW, ya, atau para sahabat mengomentari, khabu wa khasiru manhum ya Rasulullah. Sungguh merugi mereka. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan al-musbil. Yang pertama adalah musbil, yaitu orang yang isbal. Wal mannan, orang yang suka menyebutkan pemberiannya, ya, sampai menyakiti hati penerimanya. Kemudian wal munfik silatahu bil halifil kadhib, ya, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Baik, dan di riwayat yang lain adalah al-musbil, yang dimaksud adalah orang yang isbal tapi dengan kesombongan. Baik, maka yang pertama ini, kalau isbalnya sombong, maka ancamannya 4 macam tadi yang kita sebutkan. Adapun yang kedua adalah isbal tanpa masuk kesombongan, ya, tanpa ada maksud kesombongan, ya, tetapi ia memang memanjangkan pakaiannya dengan sengaja. Artinya dia mengetahui bahwasanya dia sedang isbal, ya, tapi tidak bermaksud untuk sombong. Maka ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama, dan pendapat yang kuat adalah haram, tidak diperbolehkan. Baik, kenapa kita katakan haram? Karena Nabi SAW mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari fahiya finnar atau fafinnar. Ya, apa yang di bawah dari mata kaki, ya, dari pakaian, maka tempatnya di neraka. Maka kalau di sini hadisnya adalah hadis yang mutlak. Ya, kalau hadis yang sebelumnya adalah muqayyad. Muqayyad itu maksudnya ada batasan, ada rincian. Kalau ini hadisnya mutlak secara umum. Maka sebagian ulama membawakan yang umum ini kepada yang muqayyad. Oh, maksud hadis ini adalah ketika dia sombong. Jadi mereka hanya mengatakan yang haram itu kalau disertai kesombongan. Tapi kita katakan kaidah membawa yang mutlak kepada yang muqayyad itu kalau hukumnya sama. Ya. Kalau misalnya orang yang sombong hukumannya ini, ya, kemudian yang secara mutlak hukumnya ini juga, maka yang mutlak ini dibawa kepada muqayyad. Ya, tapi ternyata dalam hadis ini hukumannya itu beda. Yang sombong hukumannya 4 tadi, sementara yang tidak sombong ya tadi tempatnya di neraka. Ya. Maka tidak bisa kita katakan bahwasanya yang dimaksud dalam hadis ini adalah ketika sombong. Maka ini menunjukkan bahwasanya isbal, baik sombong atau tidak sombong, hukumnya tetap diharamkan. Baik. Kemudian sebagian hadis juga menjelaskan bahwasanya justru yang namanya isbal itu termasuk kesombongan. Ya, justru isbal itu adalah salah satu bentuk kesombongan. Ya, Nabi SAW mengatakan, iyyaka wal isbal. Ya, hati-hatilah engkau dari isbal, atau jauhilah isbal. Fa innaha minal makhilah, karena isbal itu termasuk kesombongan. Wa innallaha la yuhibbul makhilah, dan Allah tidak menyukai kesombongan. Ya, jadi Nabi SAW dari awal kan sudah menjelaskan bahwasanya isbal itu termasuk kesombongan.
Ya, meskipun seseorang itu tidak bermaksud sombong, ya. Dan Allah tidak menyukai yang namanya kesombongan. Maka kalau kita mengetahui bahwasanya Allah yang telah menciptakan dan menganugerahkan kepada kita banyak nikmat, diantaranya pakaian, tidak suka kalau kita isbal, lalu kenapa kita isbal? Ya, sebenarnya apa susahnya sih naikkan dikit aja kan gitu. Ya. Bahkan tadi bagi pendapat yang mengatakan kalaupun ternyata di mata kakinya pas, ya, yang penting itu kada turun. Kan cingkrangnya kada kelihatan tuh. Apalagi kalau pakai sepatu misalnya, pakai kaos kaki, pakai sepatu, maka tidak akan kelihatan cingkrang. Ya, cuman ya itu tadi, ya, karena hal ini sesuatu yang ditinggalkan oleh banyak orang, akhirnya orang yang mengamalkannya jadi seperti orang asing. Ya. Artinya kalau memang tidak mampu mengamalkan sunnah secara maksimal, yaitu pertengahan betis tadi, ya paling tidak di atas mata kaki sedikit atau pas di mata kakinya, bagi mereka yang mengatakan itu diperbolehkan. Dan yang anehnya zaman sekarang, ya, banyak laki-laki itu malu untuk cingkrang. Cuman dia tidak merasa malu ketika misalnya dia jogging, celana pendek bahkan di atas lutut, kan itu ya. Mengangkat sedikit mereka malu, tapi mengangkat sampai di atas lutut mereka nggak malu. Itu yang aneh, ya. Ya, jadi yang sunnah malu, yang haram malah tidak malu. Baik. Nah, itu terkait tentang masalah laki-laki. Apakah ada istilah isbal untuk wanita? Ya. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menyeret bajunya dengan kesombongan, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Ummu Salamah ketika mendengar hadis tersebut lantas bertanya, "Ya Rasulullah, fa kaifa yasna'un nisa'u bidhuyulihinna?" Ya Rasulullah, lantas bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh wanita dengan ujung pakaiannya? Ya, maka para sahabiyat itu memahami bahwasanya yang namanya isbal itu secara mutlak diharamkan. Ya. Karena maksud dari Ummu Salamah bertanya demikian, kan wanita di zaman Nabi SAW itu memang terkadang menjulurkan pakaian mereka. Karena mereka khawatir nih jangan-jangan termasuk hal yang dilarang, ya. Maka Nabi SAW mengatakan yurkhina shibran, maka mereka panjangkan itu sejengkal. Sejengkal dari mana maksudnya? Dari mata kaki. Sejengkal dari mata kaki. Maka kata Ummu Salamah, ya, idzan tangkashib aqtamuhunna, kalau cuma satu jengkal wahai Rasulullah, maka akan tersingkap kaki-kaki mereka. Ya, kali aja mereka ketika jalan akan tersingkap, atau ketika mereka naik kuda misalnya akan tersingkap. Maka Nabi SAW memberikan rukhsah, ya, maka tambahlah zira'an, maka tambahlah satu zira itu satu hasta, ya. Hasta itu dari sini sampai sini, ya. Baik, itu dari mata kaki dan tidak boleh lebih daripada itu. Baik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wanita itu tidak boleh memanjangkan pakaiannya melebihi satu hasta tadi. Dan perlu diperhatikan di sini, ketika kita katakan demikian, bukan berarti wanita itu wajib untuk menjulurkan pakaian hingga menyapu tanah. Itu enggak wajib. Walaupun itu yang lebih sempurna, karena lebih menutupi kaki-kaki mereka. Tapi kalau mereka ternyata pakaiannya tidak sampai menjulur menyapu tanah, tetapi mereka misalnya menggunakan kaos kaki menutupi kaki mereka, maka itu tidak masalah. Baik. Nah, di zaman sekarang itu kan serba terbalik, ya. Perempuan itu disuruh menutup badannya, kakinya, tapi malah dibuka. Kalau laki-laki disuruh mengangkat celananya, malah dijulurkan. Nah, itu kondisi zaman sekarang, ya. Baik. Adapun yang keempat,
Di antara pakaian yang diharamkan adalah memakai sutra bagi siapa? Bagi laki-laki. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Haram bagi laki-laki untuk memakai sutra. Baik sutra tersebut adalah bajunya, kemejanya, jubahnya, baju dalamnya, celananya, apalagi celana dalamnya, kupiahnya. Itu semuanya haram memakai sutra. Bagaimana kalau alas sebagai alas duduk aja, ya, atau spray, ya, agan tidur, ya, atau sajadah misalnya, ya, itu semuanya diharamkan. Tidak boleh memakai sutra. Baik, nah dalil berkaitan ini silahkan buka hadis pertama dalam bab kita. Wa an Abi Amir Al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir. Sesungguhnya akan ada di antara umatku kaum yang menghalalkan zina dan sutra. Yang sutra, ya. Jadi berarti haram hukumnya. Begitu juga hadis yang berikutnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW melarang kami minum dengan bejana emas dan perak, dan melarang kami makan dengannya, serta melarang kami memakai sutra tipis dan tebal. Ya, liharir diartikan di sini sutra tipis, ad-dibaj sutra tebal. Wa an najlis alaih, dan juga melarang kami duduk di atasnya. Berarti duduk di atasnya dilarang, begitu juga berbaring di atasnya dilarang. Baik, kemudian hadis nomor 552. Wa an Ali, dari Ali radhiyallahu an, dia berkata, Nabi SAW pernah memberi aku pakaian yang terbuat dari campuran sutra. Kemudian saya keluar dengan mengenakan pakaian itu, tetapi saya melihat kemarahan di wajah beliau. Akhirnya saya bagikan pakaian tersebut kepada wanita-wanita di rumah saya. Berarti tidak boleh, ya. Kemudian hadis berikutnya 553 dari Abu Musa radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi kaum wanita dari umatku dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya. Maka hadis-hadis ini jelas menunjukkan haramnya sutra bagi laki-laki. Berapakah kadar sutra yang dibolehkan? Jadi kadang boleh bagi laki-laki itu memakai pakaian yang di situ ada mengandung sedikit sutra, dan kadarnya itu tidak lebih dari 4 jari. Artinya kalau dikumpulkan tidak lebih dari 4 jari. Dan ini berdasarkan hadis nomor 550 dari Umar radhiyallahu an, dia mengatakan Rasulullah SAW melarang kami memakai sutra kecuali hanya selebar 2 jari atau 3 atau 4. Jadi maksimalnya adalah 4 jari. Artinya mungkin hiasannya ada sutranya. Ya, mungkin ujung-ujung tangannya ini kan ada sutranya. Itu kalau dikumpulkan tidak melebihi 4 jari, maka itu tidak masalah. Baik. Kemudian begitu juga Nabi SAW di hadis yang terakhir 557 dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia mengeluarkan jubah Rasulullah yang mana sakunya, 2 lengan bajunya dan 2 belahannya bersulam sutra, cuma hiasannya aja, dan itu sedikit, maka tidak masalah. Baik. Jubah itu disimpan di tempat Aisyah sampai beliau wafat, lalu aku mengambilnya. Nabi biasanya mengenakannya dan kami mencucinya untuk mengobati orang sakit. Al-Bukhari menambahkan dalam Adabul Mufrad, beliau biasanya memakai jubah itu untuk menemui para utusan dan untuk sholat Jumat. Tentunya ini adalah bertabaruk dengan baju Nabi SAW. Ya, dan benar-benar itu adalah baju Nabi. Baik. Kemudian boleh memakai sutra kalau keadaan perlu. Ya, jadi kalau hukum asalnya haram, tapi boleh kalau ada keperluan. Seperti orang yang alergi dengan pakaiannya dan bisa diobati alergi tersebut dengan
sutra, maka boleh memakai sutra. Dan ini berdasarkan hadis 551 dari Anas bahwasanya Nabi SAW memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair untuk memakai pakaian sutra di dalam suatu perjalanan karena penyakit gatal yang menimpa mereka. Jadi gatalan, memakai pakaian lain tidak ada yang cocok. Hanya bisa memakai sutra. Maka boleh memakai sutra kalau ada keperluan. Baik. Kemudian, apakah boleh orang tua memakaikan anaknya sutra, anak laki-lakinya maksudnya? Jawabannya kada boleh ya. Jadi anak itu walaupun anak kecil jangan sekali-kali dikasih sutra. Ya, kalau anak perempuan tidak masalah. Kalau anak laki-laki jangan. Dan yang terakhir di antara pakaian yang diharamkan adalah pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas. Pakaian terbuat dari kulit binatang buas, baik disamak ataupun tidak. Nah, itu diharamkan. Mana dalil akan hal itu? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi SAW, anna Rasulullah SAW naha an juludis siba. Nabi melarang untuk memakai pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas. Baik, nah inilah pembahasan kita berkaitan tentang baju-baju atau pakaian-pakaian yang diharamkan. Jadi tadi ada 5 yang kita sebutkan. Apa saja tadi? Yang pertama adalah pakaian yang ada gambar makhluk bernyawa di situ. Kemudian pakaian yang ditulisi nama Allah atau ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga pakaian isbal. Kemudian sutra untuk kalangan laki-laki. Dan yang terakhir adalah pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa ulun sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masih membahas tentang pakaian. Masih panjang pembahasan kita berkaitan tentang pakaian. Ini yang bisa ulun sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.